Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Canates dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi untuk seleksi P3K tahap 2 dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT P3K. Dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan surveyor pemetaan dan sedang mencari materi dan juga latihan soal yang sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR dari teman-teman yang telah lulus. Nah, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan soal yang sesuai untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus di P3K tahap 2 ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah saya ucapkan terima kasih dan mari kita mulai ke pembahasan. Di sini untuk, jadwal pelaksanaan P3K untuk seleksi kompetensi teknis ya, itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025 dan teman-teman persiapkan strategi untuk belajar ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Kemudian teman-teman untuk soal tes P3K itu mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa untuk tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diteskan, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, tes kompetensi sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi ada 4 subtes yang akan teman-teman dapatkan. Nah, agar bisa teman-teman menjawab, teman-teman harus tahu dulu materinya yang sesuai dengan kisi-kisi. Nah, sebelum kita mulai juga teman-teman jika ingin mengikuti, simulasi tesnya untuk video simulasi tes, nah kita sudah buatkan untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara silahkan ikuti tesnya. Untuk videonya linknya ada di deskripsi, bentuknya video ya, video YouTube ini. Oke, kemudian kita masuk ke materi manajerial dulu ya, jadi kita harus tahu terkait, eee, materinya dulu agar bisa menjawab, dengan maksimal poin. Nah, di sini untuk materi manajerial yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB bahwa untuk kompetensi manajerial itu ada 8 poin ya yang akan diteskan. Di antaranya tes terkait integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengawal perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, dalam materi poin-poin ini sudah ada definisinya yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan juga PKD. Di antaranya kita mulai dari integritas dulu. Nah, integritas ini adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, ini adalah definisi integritas. Nanti pada saat tes manajerial, teman-teman jika menemukan soal dengan definisi seperti ini, bahwa ini termasuk soal yang berkaitan tentang integritas. Maka dari itu teman-teman harus menjawab soal yang terkait integritas ini dengan indikator perilaku terkait integritas sendiri ya. Pilihlah jawaban yang eh, jawabannya yang mengacu pada ini. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Jika teman-teman tidak menemukan ini, maka ke poin selanjutnya. Cari pilihan jawaban yang mengandung kata melaksanakan peraturan, kode etik organisasi, dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Jika tidak menemukan lagi, teman-teman masuk ke poin yang ketiga. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi dan seterusnya. Teman-teman bisa di-pause dan dibaca untuk keseluruhan indikator. Jadi poin intinya, teman-teman harus tahu dulu definisinya dan teman-teman harus hafal dengan indikator perilaku. Caranya seperti apa biar hafal dan bisa paham terkait indikator perilaku, latihan soal. Dan pahami minimal sepintas saja nanti pada saat nanti di soal teman-teman tinggal buka lagi indikator perilaku ini. Oke, dan ini adalah hanya preview saja dari keseluruhan materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara yang telah kita susunkan buat teman-teman. Dan bagaimana cara mendapatkan semuanya, teman-teman nanti saya akan infokan di akhir video jika teman-teman tertarik dengan modul yang telah kita susun ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi teknis. Materi teknis sendiri itu sudah ada aturannya atau sudah diinfokan oleh Kemenpan RB di surat nomor B5767 MSM 0100 tahun 2024 ini yang paling terbaru.
Halnya itu terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Jadi ini ya untuk surat resminya. Nah, untuk formasi jabatan surveyor pemetaan, kisi-kisinya itu teman-teman harus mempelajari terkait dasar informasi geospasial dan kemampuan khususnya teman-teman harus tahu tentang teretris, kemudian fotogrametri, kemudian penginderaan jauh, SIG dan kartografi, yang terakhir geografi atau kewilayahan. Jadi ini materi yang telah tim surveyor pemetaan susun ya teman-teman. Dan selain dari sini, dari kisi-kisi Kemenpan RB, kita juga ngambil referensi dari FR atau Field Report teman-teman yang telah lulus pada P3K tahap yang pertama. Nah, di sini sudah diberi informasi apa saja soal-soal yang muncul, topik-topik apa saja yang keluar, dan tim penyusun untuk surveyor sudah membuatkan resumenya buat teman-teman. Di sini terkait kemampuan dan kemampuan khusus sudah lengkap ya teman-teman. Ini hanya preview saja teman-teman. Teman-teman bisa di pause ya untuk sebagian materinya ya. Kemudian ini kemampuan khususnya terkait teratris ya. Sini teman-teman bisa dibaca juga. Ini modul yang telah kita susun dari tim surveyor pemetaan. Oke, dari sini, oh ya, jika teman-teman tertarik dengan materi lengkapnya, baik kemampuan ataupun kemampuan khusus ya yang lengkap, nanti saya akan infokan di akhir video jika teman-teman tertarik dengan modul yang telah kami susunkan ini. Oke, dan dari sini kita buatkan latihan soal. Dan pada video ini, khusus video ini, kita buat ala-ala CAT ya teman-teman, di mana kita akan memberikan soal, ada batasan waktu untuk menjawab, setelah waktunya habis akan muncul pembahasan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sebagai informasi juga untuk soalnya tidak akan saya bacakan pembahasannya juga, tapi coba teman-teman baca, kemudian pahami soalnya. Nah, di sini untuk membiasakan teman-teman agar pada saat tes CAT nanti teman-teman bisa atau paham lebih cepat terkait soal-soal yang diberikan seperti itu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah soal-soal preview saja dari keseluruhan soal yang telah kita buat. Dan jika teman-teman tertarik bisa hubungi admin kami di 089696117841. Link WhatsApp-nya sudah bisa ada di deskripsi ya. Teman-teman tinggal klik saja atau ke email kami edukapersona@gmail.com. Untuk harganya sendiri sangat-sangat terjangkau, sudah ada di deskripsi, teman-teman bisa lihat untuk harganya dan apa saja yang akan teman-teman dapat, yakni modul teknis, modul Mensos 1, paket soal dan pembahasan, dan soal-soalnya akan terus diupdate teman-teman. Dan untuk soal saat ini total soal lebih dari 500 soal yang bisa teman-teman kerjakan. Semua ini dalam bentuk PDF ya teman-teman. Kita tidak membuka bimbel untuk tahun ini ya. Jadi kita hanya fokus di modul dan latihan soal saja. Jadi format PDF bisa di-print, bisa di-download ya. Oke, silahkan jika teman-teman tertarik untuk latihan soal ya sini, dan mungkin itu saja yang bisa kami informasikan. Semoga teman-teman lulus di P3K tahap 2. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.